tanda-tandanya orang kenal Gusti Allah itu orang menjadi tawaduk sekali, tidak berani. Dulu Allah yarham Kiai Dalhar itu sampai ndangak tidak pernah, disuruh pidato tidak pernah pidato, mboten saged walau kalimatan Kiai, senajan sak kecap Kiai munggah ndiluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami sugeng nggih. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo pakune Magelang. Sangke dalan masyaallah. Untuk mengenang kedekatan kita pada Mbah Wali Kiai Dalhar Watu Congol, ada baiknya kita mengikuti jejak ilmiah beliau. Sejak kecil Mbah Kiai Dalhar telah diarahkan ayahnya untuk senantiasa mencintai ilmu agama. Mbah Kiai Dalhar belajar Al-Quran dan beberapa dasar ilmu keagamaan kepada ayahnya sendiri, yaitu Kiai Abdurrahman. Pada usia 13 tahun, Mbah Kiai Dalhar mulai mesantren. Ia dititipkan pada Mbah Kiai Muhammad Usul di Dukuh Mbawang, Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Di Salaman ini, Mbah Kiai Dalhar belajar ilmu tauhid selama 2 tahun. Kemudian, Mbah Kiai Dalhar dibawa oleh ayahnya ke pesantren Al-Kahfi Somalangu, Kebumen di usia 15 tahun. Di Somalangu, Mbah Kiai Dalhar diserahkan kepada Syekh Sayyid Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani atau masyhur dengan panggilan Syekh Abdul Kahfi Ats-Tsani. 8 tahun Mbah Kiai Dalhar belajar dan berkhidmat di pesantren ini. Kurang lebih pada 1896, Mbah Kiai Dalhar diminta oleh gurunya yaitu Syekh Sayyid Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani untuk menemani putra laki tertuanya yang bernama Sayyid Abdurrahman Al-Jilani Al-Hasani untuk menuntut ilmu ke Makkah Musyarafah. Syekh Sayyid Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani menyerahkan putranya Sayyid Abdurrahman kepada kerabat beliau yang berada di Makkah, Syekh Sayyid Muhammad Babas Halal Hasani. Selama di Makkah, Mbah Kiai Dalhar juga tinggal bersama santri-santri lain dari Nusantara seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Abdullah Umar Salatiga, dan lain-lain. Dalam beberapa riwayat, Mbah Kiai Dalhar menyatakan dirinya waktu itu, "Aku sing cilik dewe." Kisrat mengatakan gini, kowe aja wani-wani karo Kiai Dalhar ya. Kiai Dalhar kae mondok di Mekah di atas 22 tahun. Ngilmu dari Makkah diboyong semua ke tanah Jawa. Ibarat tempat air bejana, airnya penuh, tidak keluar suaranya, nggak koclak. Itu Kiai Dalhar, kata Kisrat begitu. Menurut Kiai Mahfud Tegaron Ambarawa, ketika mesantren di Watu Congol, Mbah Dalhar ada menyinggung tentang ayahnya, Mbah Kiai Abdullah Umar Salatiga. Mbah Kiai Dalhar bertanya kepada Kiai Mahfud, "Kowe seko ngendi le saking Solo Tigo?" Jawab Kiai Mahfud, "Puterane Abdullah Umar." Tebak Mbah Kiai Dalhar. "Inggih," jawab Kiai Mahfud. "Kui kakangku," ujar Mbah Kiai Dalhar singkat dan tak banyak bicara lagi. Pertama mesantren di Watu Congol, Kiai Mahfud Tegaron hendak menimba ilmu yang banyak kepada Mbah Kiai Dalhar. Namun karena suara Kiai Mahfud bagus dan pandai melantunkan Al-Quran dengan merdu, Kiai Mahfud kemudian mendapat tugas mengajarkan lagu-lagu Al-Quran di pesantren Watu Congol. Pada waktu itu, pesantren Watu Congol baru mengenal bacaan tartil Al-Quran yang lurus saja, belum
mengenal macam-macam lagu seperti zaman sekarang, ungkap Kiai Mahfud, mengenang. Dikisahkan dari sumber lain, ada seseorang yang hendak menguji tingkat kewalian Mbah Kiai Dalhar yang tak banyak bicara itu. Orang tersebut kemudian dimintanya untuk melihat ke dalam mulutnya. Maka tampaklah segara lautan yang begitu luas seolah hendak menenggelamkan dirinya sehingga orang tersebut mengidik dan mencelat ke belakang. Wajahnya pun pucat pasi seperti mayat. Kalau Kiai Dalhar itu cuma diam, amat jarang bicara, nggak pernah pidato Kiai Dalhar itu. Ketika muktamar NU di Magelang, para ulama semuanya, termasuk Mbah Wahab, Mbah Bisri, mendaulat Kiai Dalhar untuk berpidato di depan muktamirin. Akhirnya Kiai Dalhar tampil di podium, semuanya heran dengarkan Kiai Dalhar pidato. Heran semua, orang nggak pernah pidato kok. Ternyata pidatonya ringkas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Somo wilujeng sedoyo. Panjenengan NU to. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sepenggal kata-kata kayak gitu itu menjadikan motivasi yang sangat besar. Habis itu masyarakat di sekitar Magelang, Purworejo, Boyolali, Temanggung, Wonosobo dan sebagainya berduyun-duyun masuk NU karena pidato Mbah Dalhar yang amat ringkas itu. Itu karomah namanya. Kadang-kadang kita sekarang bicaranya 1 jam malah nggak taslim dengan NU, kadang-kadang kayak gitu. Mbah Dalhar nggak kayak gitu. Ini karomah. Jadi karomahnya para wali itu adalah bagian dari mukjizat para nabi. Jadi ingkaru karomatil aulia yu'addi ila ingkari mukjizatil anbiya. Ingkar dengan keramatnya para wali menjadikan ingkar dengan mukjizatnya para nabi. Kalau sudah ingkar dengan mukjizat para nabi kan sudah rusak imannya.